Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Summa ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di saat-saat yang baik, mulia, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan yang mulia juga, yaitu majelis ilmu. Saya katakan di saat-saat yang mulia, mungkin ada yang telah memasukkan malam ini, yaitu malam 1 Dzulhijjah ya, dari keputusan Muhammadiyah malam ini. Ini sudah masuk bulan Dzulhijjah, tapi kalau di pemerintah masih besok ya. Besok itu baru ru'yah ya. Majelis isbat kan Senin. Iya. Hari ini. Ini majelis isbat tadi. Oh gitu. Sudah apa tadi? Apa tapi kalau dari NU jelas, saya baca itu di berita itu ya. Apa kelihatannya bersama dengan pemerintah. Ya memang yang majelis isbat itu yang menentukan kan kebanyakan orang-orang NU. Ya mesti dengan pemerintah. Tapi kalau toh sudah masuk 10 Dzulhijjah, nanti 10 awal dari Dzulhijjah berarti sudah masuk Dzulhijjah, maka saya katakan di saat-saat yang mulia. Karena tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang soleh, daripada amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ditanyakan wala jihad fisabilillah, bagaimana dengan orang yang berjihad di sabilillah, meskipun dengan jihad fisabilillah, kecuali juga orang-orang yang berangkat dengan dirinya, membawa perbekalan dengan perbekalan dirinya, kemudian pulang tanpa membawa sesuatu, atau bahkan istusyhid, mati, meninggal dalam keadaan syahid lah itulah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, wal fajr walayalin ashr, wal fajr demi waktu fajar, walayalin ashr demi malam-malam yang 10. Maksudnya malam yang 10 bukan ya malamnya saja, demi hari-hari yang 10, yaitu 10 Dzulhijjah. Ada pendapat mufassir demikian, tapi ada yang mengatakan yang dimaksud 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk waktu yang mulia? Karena kebanyakan amalan-amalan manasik haji itu dilaksanakan yaitu di 10 Dzulhijjah. Mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9-nya hari Arafah. Arafah langsung ke Musdalifah. Musdalifah kemudian tanggal 10-nya yaitu berada di pelontaran jumrah di Mina. Kemudian hari itu juga tanggal 10 itu
ke, kalau rutenya Rasulullah ya, ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian balik lagi ke Mina tanggal 11 ya, atau malam tanggal 11 itu sudah terakhir, hanya tinggal amalan mabit yang ada di Mina. Nah, kalau mabit di Mina otomatis siangnya melontar jumrah gitu. Tapi mu'dham amalan haji itu di tanggal 10 yang awal, 10 Dzulhijjah. Maka Imam Syafi'i menafsirkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang tertentu. Ashhurun ma'lumat bentuk jamak, syahr, ashhur. Padahal bulan haji adalah Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah sama 10 Dzulhijjah. Imam Syafi'i mengatakan sampai 10 Dzulhijjah. Tapi sudah dikatakan ashhur al-ma'lumat, lebih dari 2, lebih 10 hari. Nah, itu sudah dikatakan bentuk jamak, ashhurun ma'lumat. Hanya 10 hari di Dzulhijjahnya menurut al-Imam Syafi'i. Sehingga kita dituntut untuk juga musyarakah. Musyarakah itu bersama-sama di dalam beribadah kepada Allah dengan mereka-mereka para dzuyufur rahman, yaitu tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan haji. Maka di dalam Sahih Muslim, ya, ini perlu kita ingat juga, di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW melarang bagi orang yang mau menyembelih kurban untuk memotong rambut, memotong kuku, dan memotong kulit. Idza ahalla hilal min Dzulhijjah, lafalnya gitu, kalau sudah hilal bulan Dzulhijjah itu muncul, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu sudah niat untuk berkorban, maka fala tumsik sya'rahu wa dhafrahu wa jildahu. Jangan memotong rambut kalian. Nah, rambut ini ya sejenis seluruh rambut ya. Mungkin rambut atas, rambut jenggot, kemudian ketiak, kemudian bulu yang lain, lah itu dilarang untuk memotongnya. Wala tumsik sya'rah wala dhafrah, dan juga jangan memotong kuku. Ya, mestinya ini kalau belum masal segera ini potong kuku sebelumnya, dan juga kulit, sehingga hatta yudhhiya, sehingga dia menyembelih. Maka selama 10 hari ya, karena menyembelih itu adalah di tanggal 10 ya, setelah sholat Id ya, baru dibolehkan menyembelih. Maka sebelum itu tidak dibenarkan untuk potong rambut, potong kuku, potong kulit ya. Ini hadis dalam Sahih Muslim dan diterjemah dalam bahasa Indonesia salah dalam penerjemahannya. Karena yang dalam terjemahan itu yang dimaksud tidak boleh motong kukunya hewan, tidak boleh motong kukunya rambutnya hewan, dan tidak boleh motong kulitnya hewan. Padahal yang dimaksud adalah seseorang, orang yang ingin niat berkorban. Ini bentuk kebersamaan dengan orang-orang yang sedang ihram ketika beribadah haji atau umrah. Kalau sedang ihram kan nggak boleh kan, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh cabut ketiak, nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh bahkan pohon-pohonan ya. Banyak hal-hal larangan dalam ihram, bahkan juga pakai wangi-wangian kalau dalam berihram ya. Maka bentuk musyarakahnya kita
Di antaranya apa? Berbuat baik tadi. Hendaklah berbuat baik di 10 Ramadan. Allah bersumpah wal fajr wal layalin ashr. Sumpah Allah di sini pasti ada keistimewaan. Semua ketika Allah bersumpah dengan sesuatu mesti ada keistimewaan. Wal fajr demi waktu fajar, wal layalin ashr demi malam-malam yang 10 yaitu 10 Dzulhijjah. Karena amalan di tanggal 10 Dzulhijjah atau 1 sampai tanggal 10 itu akan lebih dicintai daripada amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan-bulan lain. Kemudian bagi yang sudah niat untuk berkorban, jangan motong rambut, jangan motong kuku, jangan motong kulit. Kemudian di tanggal 9-nya itu di dalam Sahih Muslim juga 161 hadisnya menyebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak bisa hadir di Arafah maka hendaklah berpuasa Arafah. Maka saya pribadi mungkin banyak yang tidak setuju dengan ini. Puasa itu tetap ada kaitannya dengan Arafah, namanya puasa Arafah. Mengikuti orang-orang yang sedang wukuf, maka yang bagi yang tidak bisa wukuf hendaklah berpuasa. Saya nggak setuju dengan orang-orang yang puasa karena perbedaan matlak. Kita bukan puasa orang yang di Arafah, tapi puasa tanggal 9. Nah, kalau tanggal 9 kan beda-beda. Tapi kalau Arafah kan Arafahnya hanya 1. Ya sudah ngikut sana. Dan yang lebih berhak menentukan Arafah amalan-amalan haji itu adalah matlaknya Ahlul Mekkah. Orang Mekah yang berhak. Rasulullah mengatakan ini hak wewenang orang-orang Mekah menentukan tanggal untuk menentukan nantinya tanggal 9 Dzulhijjah yaitu wukuf di Arafah. Kan dihitung dari tanggal 1 kan? Mesti tanggal 9. Tapi 9 matlak siapa? Oh, dengan Madinah saja bisa jadi berbeda. Perjalanannya 6 jam naik bus, iya kan? Yang kecepatannya 100 per kilo. Bisanya kan cepat-cepat karena padang pasir kan, lurus jalannya, nggak kelak-kelak, nggak naik turun ya. Kalau apalagi bis Volvo yang itu, nggak tahu sekarang. Itu 6 jam perjalanan. 6 jam itu berarti sini kalau ke timur Surabaya ya. Sini Surabaya. Kalau nggak macet. Nah, itu kan perbedaan mungkin juga hilal nanti sudah terlihat. Dari Madinah belum terlihat. Maka hadisnya Quraib antara Madinah dengan Palestina dulu atau Syam dulu sekarang Palestina itu kan hadisnya Quraib itu kan berbeda. Sana sudah berpuasa, Madinah belum berpuasa. Maka ketika Quraib itu datang ke Madinah disuruh apa? Ngikuti matlaknya orang Madinah. Demikian juga antara Madinah dengan Mekkah itu kemungkinan matlaknya berbeda, maka harus mengikut matlaknya orang-orang Mekkah yang lebih berwenang untuk menentukan amalan-amalan haji. Nah, berdasarkan hadis itu, maka musyarakah dalam ibadah 10 Dzulhijjah diantaranya puasa Arafah. Maka kalau kami pribadi yaitu apa? Berpedoman dengan hadis yang dalam Sahih Muslim tadi, hendaklah bagi orang-orang yang di luar Arafah, artinya tidak bisa hadir ikut dalam wukuf di Arafah, hendaklah berpuasa Arafah. Dan kita masih 1 hari dengan orang-orang yang di Arafah. Perselisihan perbedaan 4 jam. Jadi misalnya nanti hari Selasa puasanya itu kita berpuasa hari Selasa, sananya wukufnya juga hari Selasa, maka kita di hari itu masih ketika mulai wukuf itu jam 12, saat sana jam 12, kita di sini jam 4. Jadi masih mendapati hari wukuf di sana. Tapi kalau puasa kita hari berikutnya, hari Rabu, padahal puasa kita mulai kalau puasa mulai subuh jam berapa? 4 ya? Jam setengah 5 atau jam 5 ya? Jam 5 ditarik perbedaan 4 jam. Nah, sudah lewat harinya.
Sudah nggak dapat sana sudah Id. Hari berikutnya kan sudah Id. Makanya kalau masalah puasa saya cenderung yaitu apa? Yaitu ngikut mereka-mereka yang berwukuf di Arafah, dan ini salah satu bentuk apa? Musyarakah tadi dalam beribadah. Hal-hal yang berkaitan dengan mereka-mereka yang sedang di Arafah. Maka kaitannya dengan korban ya. Kalau ini jelas nanti harinya itu berbeda ya, waktu berkorban itu boleh menyembelih korban. Rasulullah seperti yang hadis kemarin kita bacakan, ada seorang sahabat bersolat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai sholat wajada al-kabs qad dubih, didapatkan ada kambing yang telah disembelih. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa? Man dabaha qabla shalah falyadbah makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaklah menyembelih, ganti sebagai gantinya hendaklah mengulang menyembelih lagi. Dan kemarin kita bicarakan itu yang menunjukkan wajibnya berkorban. Kalau hanya sunnah mestinya nggak suruh mengganti. Itu berarti tidak sah korbannya, suruh ganti. Lah nanti kalau misalnya ada satu sapi yang sholatnya berbeda, yang satu ikut Muhammadiyah, yang satu ikut pemerintah, padahal sapinya satu. Lah yang ikut Muhammadiyah ya udah kita sembelih duluan, kita sudah sholat. Lah nanti yang ikut pemerintah belum sholat, berarti nggak sah korbannya. Maka ini jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Kalau itu memang rombongan 7 sapi, ya dipastikan semuanya sudah sholat. Ya. Kalau sholatnya berbeda, ya sudah yang sholat duluan ngalahilah. Hari kedua kan nggak apa-apa. Kurban di hari tasyrik itu nggak apa-apa. Rasulullah menyatakan ayyamut tasyrik ayyamud dzabh. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan kurban. Memang yang paling afdal ya tanggal 10-nya dibanding hari-hari yang lain. Tapi masalah boleh dan tidaknya adalah boleh di hari-hari tasyrik pun juga diperbolehkan untuk berkorban atau menyembelih binatang kurban. Ya. Ya monggo kalau memang 7 sapi tadi sepakat sholat, sudah sholat semua ya nggak masalah kan, ya udah sudah sholat sembelih semua. Nah, tapi repotnya kalau rombongannya nanti belum sholat, nah, mesti harus ada mengalah salah satu. Lah kalau yang ngalah itu yang sudah sholat ya itu insya Allah sah semua. Tapi kalau yang nggak mau ngalah, yang ya sudah kita sudah sholat terus sembelih, salah ya gue biarin aku. Wah, nah nanti yang belum sholat nggak sah kurbannya, harus nyembelih ganti lain lagi. Ya, wallah Ustaz. Baik. Itu sedikit berkaitan dengan musyarakah kita, masalah mungkin yang muncul di kalangan kita, masalah yaitu apa? Penyembelihan korban. Ya. Kemudian penyembelihan korban itu ada tiga bahasa ya. Pertama ad-dabah, yang kedua an-nahr, yang ketiga al-iqar. Al-iqar, ain qaf ra, akrun. Ya. Kalau ad-dabah itu menggunakan parang, menggunakan pisau ya, dan di lehernya disembelih, itu namanya dabah. Ya. Tapi kalau nahr sebagai fasolli li rabbika wanhar, naharlah, sembelihlah, sama juga. Hanya nahr itu digunakan untuk unta, yang kalau unta itu cara naharnya adalah ditusuk tombak di bagian kerongkongannya, kemudian dicabut dan keluar darah, tetap berdiri, sehingga ketika darah itu keluar terus habis
barulah unta tadi apa? Roboh. Itu nahar. Dan mudah penyembelihan nahar itu. Lalu lihat itu hanya apa, kepalanya itu didangakkan. Unta kan binatang yang paling manut ya. Makanya di dalam juz amma itu sebutkan yang sering buat kita sholat itu surat Ghasyiyah itu apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa ora ndelok? Apakah kamu tidak pada melihat bagaimana unta itu diciptakan? Begitu fisiknya besar, kuat, mengangkut barang, nurut. Nah, itu kelebihan unta. Dan cara penyembelihannya nahar. Ya, kepalanya itu ditarik ke belakang, kemudian lehernya itu ditusuk dengan tombak atau pisau atau apa, kemudian ditarik, nah, dan dilepas. Itu sudah keluar darah dan nanti wa idza wajaba junubuha ketika sudah roboh. Nah, itu nahar. Kemudian ada yang ikar, itu membunuh dengan tidak dengan di lehernya, tidak disembelih dan juga tidak di apa tusuk tombak tadi. Itu akar, sebagaimana kaumnya Nabi Soleh ketika mereka itu membunuh untanya Nabi Soleh. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Itu akar, membunuh tidak pada leher, artinya tidak disembelih, tidak dinahar, mungkin dipukul. Nah, ada kan di video itu orang Cina itu kalau membunuh sapi kan hanya dipukul sapi itu di otaknya itu. Nah, dipukul di otaknya kemudian dilaser. Ya, kalau gini dagingnya halal atau haram? Oh, enggak disembelih gitu, hanya dipukul apa? Boleh sebenarnya dari syar'i kalau itu muta'adzir, udzur. Mungkin sapinya keras sekali, nggak bisa di apa, pokoknya kuat dan keras dan melawan, maka ada di dalam fikih itu dibuatkan lubang, kemudian sapi itu dimasukkan ke lubang dan nanti dilukai dari atas lubang. Itu penting, luka ada kena darahnya, keluar darahnya, lah itu sudah halal kalau memang keudzuran untuk menyembelih gitu. Tapi sekarang teknologi luar biasa, saya lihat di video-video itu cara penyembelihan itu sekarang macam-macam ya. Bahkan ada yang Palestina itu satu orang pun bisa nyembelih sapi, tapi ya itu harus tenaganya kuat ya. Dibanting kemudian ada lagi yang diikat kakinya, ditarik dari tiang atas itu, kakinya ditarik terus. Nah, nanti apa? Sapi kan roboh kan kakinya itu, yang satu sudah ini. Nah, akhirnya roboh. Kemudian kepalanya itu yang satu megangin tali, dua orang cukup itu. Nah, yang satu megang kepalanya dibelakangkan pakai pisau kalau mereka ya, saya lihat itu wah ini mudah sekali juga. Ada yang pakai sistem pakai gerobak gitu. Jadi diikat dulu di gerobak kayak apa besi yang di ini, kemudian setelah itu dirobohkan gerobakan sapinya. Nah, itu masya Allah itu bagus sekali, jadi tidak menyiksa sama sekali kalau dalam. Maka dalam ini ada di kitab Dzaba'ih, mungkin saya bacakan ya. Ya. Disebutkan di Bulughul Maram juga. An Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam hal apapun, hendaklah kalian berbuat baik. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Maka ketika kalian membunuh, baguskanlah dalam membunuh. Enggak boleh disiksa. Nah, ini misalnya qisas. Fa ahsinu qitlah, maka qitlah yang terbagus adalah itu dipancung, pembunuhan dipancung karena cepat meninggal. Ya. Tapi kisah Huraniyin itu Rasulullah juga membunuh dengan dimuslah, dipotong tangannya, dipotong kakinya, karena ini bentuknya kisos, mengkisos ashab Huraniyin.
Itu dalam hadis Bukhari, ada orang-orang Urainiyah yang baru-baru masuk Islam, kemudian datang ke Madinah, sakit di Madinah itu rombongan sakitnya, semuanya demam. Akhirnya apa? Sama Rasulullah disuruh minggir ke kota Madinah dulu, nggak buat di sana tapi di pinggir kota saja, supaya menyesuaikan suhu di Madinah. Mungkin kalau panas kan panas sekali ya. Kemudian Rasulullah memberikan obat, tapi dikasih apa? Obatnya itu unta dan kasih unta dan pengembalanya, tukang nuntun unta. Kemudian Rasulullah mengatakan ishrabu albaniha wa abwaliha, minumlah kamu dari unta ini susu dan air kencingnya. Jadi suruh minum susu dan air kencingnya itu sebagai obat. Tapi karena orang ini baru-baru masuk Islam, akhirnya melihat untanya besar, susunya banyak, tergiur dengan unta, dan pengembalanya atau penuntunnya itu hanya satu orang dan kecil. Nah, sudah dibunuh orang ini, untanya bawa lari. Lah bunuhnya ini kecil, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Kalau sekarang istilahnya mutilasi ya, dimultilasi ya. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar berita dengan itu suruh ngejar, suruh cari. Nah, setelah tangkap mereka dikisos bagaimana dia membunuh orang yang ra'i ini tadi. Nah, itu kecuali kalau, maka dalam kisos itu dikatakan juga ahsanud dzibra, karena dia membunuh dengan cara yang itu gitu. Tapi kalau secara umum, misalnya kena narkoba atau karena membunuh seseorang, kan banyak kan, Indonesia kan banyak juga yang telah dikisos di Saudi itu ya, yaitu karena pembantu membunuh tuannya. Nah, akhirnya ketika ditegakkan hukum kisos ya dibunuh, yaitu dipancung, yaitu setiap hari Jumat gitu. Setelah Jumat itu di Masjid Balad namanya, di Jeddah itu ada, setelah sholat Jumat itu dipertunjukkan masalah hukum pancung, hukum kisos ya. Tapi tidak seperti kejahatan yang ada di kita. Mungkin hari Jumat ini nggak ada, berikutnya nggak ada, kadang 1 bulan nggak ada, kadang 2 bulan hanya ada sekali. Berarti pembunuhan itu sedikit sekali ya, dibanding negeri kita. Kalau kita melihat di Sergap atau di tiap hari itu isinya berita pembunuhan orang ya, mungkin sehari itu bahkan 4-5 pembunuhan, dan itu tiap hari mesti terjadi. Wallahu musta'an. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kalian kisos itu adalah ada kehidupan wahai orang-orang yang mau berpikir. Kita karena cemburu, karena uang 10.000 aja bisa bunuh, tapi kalau kisos ditegakkan, mau bunuh seseorang mikir 1000 kali, taruhannya apa? Dibunuh kan gitu. Nah, taruhannya nyawa, utang nyawa, utang nyawa, sahur nyawa ya gitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Di dalam hadis ini fa idza qataltum fa ahsinu kitlah. Kitlah itu hayatul qatli. Fi'lah. Demikian juga wa idza dabahtum, dan ketika kalian itu menyembelih, fa ahsinu dzibhah. Pakai fi'lah, maka bacanya dzibhah, jangan dabah. Fa ahsinu dzibhah. Karena dzibhah itu hayatul dzibh. Maka dalam hadis baiat itu man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan. Kalau dibaca mata maitatan salah, ini nggak tahu bahasa kamu. Mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati kok di lehernya nggak ada bai'ah, maka orang itu kalau mata maitatan jahiliyatan, dalam hadis itu mata mitatan kaifiyah, matinya seperti matinya orang jahiliyah. Tapi kalau matinya mati jahiliyah berarti kafir. Nah, ini orang LDI salah, kadang matikan itu. Matinya seperti jahiliyah, karena kalian nggak pada baiat, maka matinya jahiliyah kafir.
Padahal yang dimaksud di situ mata mitatan jahiliyah, mati seperti matinya orang jahiliyah. Akhlaknya orang jahiliyah itu sulit diatur, tidak mau diatur dengan suatu pemimpin. Karena dengan bai'ah itu akan pemanut akan nurut dengan pemimpin gitu. Nah ini yang matinya tidak ada bai'ah, maka dikatakan mitatan jahiliyah, matinya seperti matinya orang jahiliyah. Bukan matinya jahiliyah, beda kan. Kalau matinya jahiliyah kafir, tapi kalau seperti matinya orang jahiliyah, yaitu akhlaknya orang jahiliyah, yaitu apa? Sulit untuk diatur. Jadi nggak kafir, nggak keluar daripada Islam. Kalau itu mata mitatan jahiliyatan, dan itu bai'ah disyariatkan ketika ada tuntutan memang apa? Dalam Islam itu tegaknya suatu kekuasaan. Lah ini juga gitu, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, baguskan kaifiyah dalam menyembelih. Lah di antara membaguskan dalam menyembelih, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan salah seorang di antara kalian parangnya. Sebagaimana yang kemarin kita baca hadis Aisyah ketika Rasulullah minta didatangkan 2 kambing yang bertanduk dan minta kepada Aisyah untuk suruh ngasah pisaunya, parangnya dengan batu kan gitu. Aisyah ketika itu bantu Rasulullah mengasahkan ngungkal. Ibu sekarang di sini ada yang bisa ngungkal. Ya. Padahal Aisyah waktu itu ngungkal pisaunya, parangnya dengan batu. Oh bisa Pak, dengan gerindo. Ya. Apa ada ibu-ibu yang bisa menghidupkan berani apa menghidupkan gerindo ya. Ya. Makanya dari hadis itu boleh ibu-ibu itu ikut andil bagian dalam kerjasama dalam menyembelih binatang kurban. Wong Aisyah ketika itu ikut memegangi, kemudian ikut apa? Menajamkan pisaunya, seperti hadis yang telah kita baca kemarin. Ini salah satu bentuk membaguskan dalam menyembelih adalah menajamkan pisau. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah yurih itu rahah, menyamankan. Bagaimana binatang itu ketika disembelih itu dalam keadaan nyaman, nggak stres atau mati sebelum disembelih ya, karena stres melihat kawan-kawannya apa disembelih. Makanya bagusnya apa, kalau menyembelih itu kambing pun juga punya apa perasaan terhadap kawan-kawannya ketika disembelih ya, dijauhkan, jangan diperlihatkan ya. Ketika kawannya sedang dirobohkan, diikat, kemudian disembelih, kan perasaan dia mesti apa ada. Wal yurih dzabihatahu, menyamankan dalam penyembelihannya, mestinya dengan pisau yang tajam, bagaimana segera mati ya, itu termasuk rohah dalam penyembelihannya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita teruskan pada hadis yang kemarin. Ya, kemarin itu sampai binatang yang nggak boleh disembelih, yang cacat ya. Di dalam hadis-hadis yang menyebutkan cacat itu apa? Pertama yaitu apa? Buta sebelah. Makanya dalam hadis lain, istashrifu, hendaklah kamu melihat-lihat ketika kamu mencari binatang untuk dibuat korban. Istashrifu al-ain, mata. Jangan sampai matanya apa? Awar atau buta sebelah. Aurat bayyinun auratuha, yang buta sebelah dan jelas kebutaannya, itu nggak boleh. Maka Dajjal itu sifatnya akan muncul di akhir zaman. Salah satu cirinya adalah awar, orang yang buta sebelah.
Padahal Dajjal nanti mengaku Tuhan, mengaku Allah. Wallah laisa bi'awar. Allah itu nggak ada cacatnya. Tapi kamu mengaku Tuhan kok kamu buta sebelah. Nah, itu salah satu ciri Dajjal. Ketika dia menyeru dirinya adalah ilah, sesembahan Allah, maka Allah tidak cacat kok kamu cacat. Nah, ini berarti apa? Bukan. Lah itu cacatnya Dajjal itu namanya apa? Rajulun a'war. Orang yang buta sebelah matanya. Disebutkan dalam hadis itu bagaikan buah anggur mata sebelahnya, jadi nonjol, tapi nggak bisa ada, nggak kelihatan, nggak bisa ada bola matanya itu. Maridah al-bayyin marduha, jelas al-arja pincang, yang jelas pincangnya, tua yang tidak ada dagingnya. Ini dalam satu hadis. Kemudian yang lain musyaqqaqul udhun, kuping yang robek, baik yang bagian belakang atau dalam hadis itu disebutkan bagian depan. Semuanya kalau itu robek tidak boleh. Tapi kalau sekedar ada binatang yang ditandai, ditindik, lah itu bukan merupakan cacat yang menyebabkan tidak boleh dibuat korban. Wallah. Nah, sekarang masalah misalnya apa? Binatang yang sanglir, tahu nggak sanglir? Itu merupakan cacat atau bukan? Orang-orang banyak. Kalau dalam madhabnya Syafi'iyah, iya. Jadi sanglir itu termasuk cacat, sehingga tidak boleh dibuat kurban. Itu dalam madhab Syafi'iyah. Tapi dalam madhab-madhab yang lain, karena dalam hadis-hadis itu Rasulullah menjelaskan cacat-cacat binatang, kok nggak disebut? Jadi nggak ada hadis yang menyebutkan tentang binatang sanglir. Sanglir itu buah apa? Kemaluannya itu hilang satu, kan ada kan? Dan itu dari lahir biasanya, ya. Nah itu kalau itu cacat, mestinya Nabi menyebutkan sebagai larangan dalam binatang-binatang yang tidak boleh dibuat korban. Tapi nggak ada larangan itu, ya. Sehingga kalau kami sendiri ya membolehkan, boleh dengan binatang yang sanglir. Tapi kalau ke fanatik terhadap mazhabnya Syafi'iyah ya, misalnya tidak menganggap itu nggak boleh, ya monggo. Biasanya harganya di pasar-pasar itu lebih murah. Demikian juga biasanya binatang itu kalau sanglir itu badannya gemuk karena penghasil hormon ininya kan, ke syahwatnya itu kan enggak ini, ya. Wallahualam. Biasanya demikian, ya. Baik. Cacat apa lagi yang belum disebutkan? Oh iya, tanduk yang patah itu juga termasuk cacat. Ketika belum tumbuh kembali dan ketika sedang mencari kok sudah patah, ini jangan karena termasuk tanduk yang patah itu termasuk cacat, ya. Tapi kalau cacatnya itu sudah di tempat kita 2-3 hari sebelum buat korban, kemudian tumbuhan dengan yang lain, kemudian jadi sungunya patah atau sudah diserahkan ke panitia, lah itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Karena sudah yang dibutuhkan, yang disuruh menengok-nengok ketika cacat itu ketika sedang mencari-cari. Jadi kalau sudah mau disembelih, menguburkan kok kemudian terjadi cacat saat perjalanan atau saat di tempat inilah, itu sudah nggak masalah, insyaallah. Yeah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sudah belum ya? La tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minadh-dha'ni. Ya, secara ringkas ya. Rasulullah itu hewan yang dibolehkan untuk berkorban masalah umur, sebaik-baiknya musinnah. Musinnah itu yang sudah poel, gigi depan, gigi sirinya itu sudah lepas. Itu musinnah.
Semua jenis binatang itu yang terbaik adalah ketika sudah poel. Tapi kalau belum poel maka namanya jadza'ah. Wa in ta'assara falyadbah jadza'ah. Kalau kamu kesulitan maka sembelihlah jadza'ah. Jadza'ah itu macam-macam umurnya. Kalau kambing itu ada dua jenis. Jadza'ah itu ada jenis ma'as, ada jenis do'an. Kalau ma'as itu kambing kacang, kalau do'an gibas. Kalau kambing kacang minimal setahun, masuk tahun kedua. Tapi kalau do'an itu minimal 6 bulan. Gibas, metawa misalnya, bur, apalagi macam-macam kan jenis kambing itu. Lah itu minimal 6 bulan. Ada yang mengatakan minimal 8 bulan. Mungkin kita bisa mengok kegemukan dan bagaimana itu. Lah kalau maas kacang itu minimal 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau itu lembu, sapi, kerbau ya, yang jenis macamnya agak macam-macam, jadza'ah itu kalau sudah masuk umur 2 tahun bagi sapi. Ya. Jadi sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga. Ya. Itu minimal 2 tahun itu kalau sapi. Kemudian kalau dari unta sudah sempurna 4 tahun, masuk tahun ke-5. Wallahu a'lam. Ya, itu jenis jadza'ah. Baik. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnah. Nabi memerintahkan aku untuk menyembelih unta. Wa an aqsama luhumaha wa juludaha wa jalaliha ala masakin. Kemudian setelah itu suruh membagi-bagikan daging, kulit, pakaian yang dikenakan al masakin dan terhadap orang-orang miskin. Maksudnya pakaian yang dipakai apa? Mungkin talinya ya. Mungkin apa? Ada kan kendaraan itu kadang dipakai pelangannya ya. Kalau itu diikutkan dalam kurban ya nggak boleh dijual. Kulitnya nggak boleh dijual, dagingnya juga nggak boleh dijual. Jadi ini masalah pembagian daging di awal-awal Islam ya, itu tidak boleh seseorang itu menyimpan daging lebih daripada 3 hari. Jadi harus dimakan habis atau dibagikan orang lain. Nggak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena yang kurban baru sedikit orang Islam saat itu dan mereka butuh daging sehingga nggak boleh disimpan orang yang berkurban. Maka disuruh bagikan, baik itu bentuk hadiah ataupun pemberian atau dimakan. Tapi setelah banyak yang berkorban, daging itu melimpah, maka Rasulullah mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Satu riwayat gitu, makanlah, simpanlah, apa sedekahkan, atau wa at'im itu berilah makan orang lain. Itu sehingga dengan hadis ini orang di tempat kita itu membagi jadi 3 bagian ya. Yang sebagian itu bagi yang kurban, 2 bagian untuk dibagikan gitu. Itu dari itu kul 3 kan, kulu wa at'imu waddakhiru. Tapi dalam hadis yang lain tahadu, berikan hadiah kepada orang lain. Boleh kurban untuk hadiah, orang yang kaya diberi. Sehingga Al-Qur'an menyebutkan apa wa at'imu al-qani wal mu'tar. Berilah makanan dengan sembelian itu al-qani wal mu'tar. Di dalam Subul Salam syarah daripada Bulughul Maram ini, al-qani wal mu'tar, qani itu orang yang qanaah, yang tidak minta-minta. La mu'tar itu adalah orang yang minta-minta. Atau mu'tar itu kalau dalam syarah itu disebutkan apa? Mayya'tarid apa? Ayamid dabah. Orang yang menampakkan dirinya pada orang yang sedang menyembelih kurban.
Karena menyembelih kurban itu tidak harus di masjid ya. Setiap mungkin di rumah masing-masing lah. Ketika ada orang menyembelih kurban, dia menampakkan dirinya, bukan sekedar delok, ya melihat bagaimana penyembelihan, tapi menampakkan dirinya itu termasuk apa? Yaitu supaya nanti dikasih. Nah ini diperintahkan, berilah orang-orang yang menampakkan dirinya. Nah ini direalisasikan sekarang ini, yaitu dengan banyaknya proposal entah itu kulitnya hewan atau dagingnya hewan, banyak. Iya kan, berarti kan itu boleh juga meminta-minta, menampakkan, menunjukkan ini butuh, ini gini-gini ya. Wallahualam. Itu dalam masalah pembagian. Yang tidak boleh adalah menjual. Kalau memang keluarganya besar, kambingnya hanya satu, nah, dimakan sendiri saja kurang, ya itu nggak apa-apa, satu kambing untuk keluarganya semuanya nggak di, misalnya itu. Tapi kalau misalnya dihadiahkan kepada tetangga, dihadiahkan atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan, ya itu lebih baik. Ya. Baik. Wala u'ti fi jazaratiha minha syai'a. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jangan diberi kepada jazar, penyembelih, dari hasil kurban itu sedikit pun. Artinya ini sebagai upah untuk menyembelihnya itu nggak boleh. Sehingga sekarang apa? Karena dengan hadis ini muncullah mungkin dilebihkan iurannya. Misalnya sapi harganya 21 juta, kalau 3 juta kan pas 7 orang. Lah akhirnya dilebihkan 100, 3 juta 100, lah yang 100 berarti sisa 700. Yang 200 untuk plastiknya, yang 500 biaya misalnya apa? Penyembelihan, biaya transport untuk ngantar sana sini ya. Nah itu nggak apa-apa. Sehingga di Saudi itu mulai dulu sampai sekarang itu masih tetap aja itu 375 real itu di samping beli binatang korbannya mungkin hanya sekitar 200-an, yang 175 itu untuk packing ya, untuk biaya transport kalau dibawa dikirim ke luar Saudi. Nah itu diambilkan dari situ juga. Tapi yang tidak boleh di sini adalah orang yang menyembelih itu tidak boleh diambilkan dari upahnya itu dari daging, kulit atau yang lainnya. Jadi murni dikeluarkan kalau itu sebagai upah itu apa dari orang yang berkorban. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh menerima daging ya. Orang tukang menyembelih sapi di situ pulang nggak bawa apa-apa, nanti istrinya di rumah. Padahal dia juga nggak punya, artinya bukan orang kaya ya butuh daging, betul. Dia boleh menerima daging mulai dari itu, tapi dari sisi bukan sebagai upah, tapi dia juga berhak sebagai fuqara masakin atau yang hadiah, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh upah untuk menyembelih, misalnya akadnya kan, nanti kamu menyembelih sapi kami tak upahi kepalanya, nanti kepalanya buat kamu, lah ini yang nggak boleh. Tapi kalau apa, kami nyembelih kemudian bayarnya tak bayar 300, bukan dari hasil sembelihan itu, tak bayar 300.000. Nah setelah pulang ya udah dikasih kepalanya, itu nggak apa-apa, bukan sebagai upah kan, upahkannya yang 300 tadi, tapi kepala dikasihkan tukang menyembelih bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah atau sebagai, kan ada lah dalam hadis tahadu, berilah hadiah, atau apa sebagai memang dia juga berhak. Dia juga termasuk fuqara masakin yang juga berhak untuk makan daging sembelihan kurban itu. Ya, itu luas. Asalkan jangan akad awalnya itu sebagai upah gitu. Kalau si nyembelih itu akan membawa daging, membawa ini enggak masalah. Asalkan itu bukan upah. Yang tidak boleh adalah sebagai upah. Itu. Allah. Dan bagi yang berkorban itu tidak boleh menjual apapun yang telah dikurbankan.
Tapi kalau yang menjual pihak kedua dikasihkan kepada seseorang, ya seseorang kemudian menjual. Nah, kulit dikasihkan seseorang, ya seseorang kemudian menjual kulitnya. Nggak mungkin akan kulit itu kemudian dikerok semua. Satu masjid aja 7. Nah, tenaganya ngerok 2 kulit itu sudah loyo ya. Dan saat itu memang daging sudah banyak, masih mau ngopeni kulit lagi. Kan akhirnya apa? Diberikan orang lain, lah orang lain nanti menjual. Nggak masalah. Tapi pihak kedua, jangan pihak yang pertama ya. Wallah. Baik. Hadis yang terakhir dalam bab udhiyah ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kita menyembelih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah al-budnah an sab'ah, yaitu unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, demikian juga sapi untuk 7 orang. Dari sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya boleh musyarakah dalam berkorban satu hewan sapi. Kalau kita ya, kalau unta kan ya adanya di Gembira Lugo hanya satu aja kurus lagi. Misalnya sapi boleh untuk rombongan 7 orang. Kemudian kalau wedhus lah ini bolehnya hanya satu keluarga. Tidak boleh wedhus untuk rombongan. Nah, bagaimana untuk latihan anak-anak? Kan ada sekarang. Anak-anak SMP itu urunan. Nanti setelah dapat 3 juta beli kambing, ya, kemudian disembelih hari tasyrik ya, sama anak untuk dimakan-makan di satu sekolahan sama pak guru-gurunya. Ini tidak menggugurkan kewajiban, misalnya seorang guru akan kewajiban seorang guru sebagai guru. Oh, saya sudah ikut di sekolahan, tapi ikutnya apa? Semua guru. Gurunya berapa? Ada 20 guru dengan korban 2 kambing. Nah, ini nggak bisa menggugurkan ya, dari kewajiban korban seseorang. Ya. Bahkan ada yang melarang, nggak boleh ya gitu. Kan untuk latihan, latihan perang pas perang. Ada yang jawab, latihan perang kok pas perang. Kalau latihan korban ya jangan pas korban. Ini latihan korban pas korban, latihan perang pas perang. Wah, kalau kami ya boleh, tapi tidak dianggap korban gitu. Karena dan tidak menggugurkan. Kalau dia memang seorang yang indahu si'ah seperti kemarin, menggugurkan kewajibannya. Ya, wallah. Nah, ini sehingga ada satu kelompok juga, satu desa itu urunan sapi 1, tapi untuk satu desa, dengan dalil bahwasanya Rasulullah mengatakan hada anni wa an ahli wa an jami'il ummati. Nah, Rasulullah kan juga mengatakan wa an jami'il ummati, seluruh umat boleh satu untuk berkongsi dalam satu binatang. Hadis itu khususiat bagi Nabi, tidak boleh itu diterapkan. Yang menunjukkan khususiat ya hadis ini yang terakhir kita baca tadi. Kalau unta itu hanya 7 orang, kenapa Nabi membatasi demikian? Berarti yang kambingnya Rasulullah untuk jami'i ummati mimman lam yudhahi, untuk seluruh umatku yang tidak bisa berkorban, itu adalah tanggung jawab Rasulullah sebagai khalifah penguasa, yaitu terhadap umatnya, dan itu khusus bagi Nabi. Tidak boleh, karena yang menunjukkan khususiyah itu Nabi adalah hadis ini. Ketika Nabi merintahkan 7 orang adalah untuk satu unta dan satu sapi juga 7 orang. Dan setelah itu juga para sahabat berikutnya nggak ada yang satu sapi untuk diniatkan satu qabilah. Kan bisa jadi itu satu qabilah satu sapi, tapi hanya untuk 7 orang. Wallahu ta'ala. Maka ini perlu pemahaman dalam kaidah-kaidah usuliyah yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.